kalau masih Muko Riko Sapta Hadi, Muko Dalip juga yang muncul di Minang Lip tuh, pikiran orang tentang Minang Lip tuh masih awak gitu kan. Sementara awak pengen nge-branding Minang Lip tuh akun publik yang kami ada tim di dalamnya. Dan kalau mau ngeliat Riko Sapta dia di akun pribadinya. Akun pribadi gitu ya. Nah, punya banyak follower di Instagram, kemudian dia dikenal banyak orang. Nah, karena platformnya Instagram jadilah selebgram gitu kan, nggak tahu apa kontennya gitu kan. Bisa jadi cuma modal tampang, modal dada misalnya. Selamat datang kembali di In Time. Nah, jadi hari Intim. Jadi kita membahas tentang keintiman. Keintiman. Apa hubungannya intim dan intim? Jadi Intem tuh Bang, kenapa dibuat namanya Intem? Karena orang kan acok ngece on time. Kalau on time tuh kan tepat waktu. Iya. Kalau in time di dalam waktu itu. Jadi tidak bakal terlambat kalau dalam Intem gitu kan. In time. Apa hubungannya itu loh? Oh lagi mencerna hubungannya aku itu. Kira-kira mau itu lah. Yang penting kalau dalam Moko ada filosofinya yang bisa dihubung-hubungkan gitu kalau bikin payah sebuah ya. Payah sebuah ya. Yang penting bisa dihubung-hubungkan gitu. Intem di waktu gitu kan. Berarti kita sudah berada dalam waktu itu, Bang. Di dalam waktu kita itu. bicara tentang keintiman seseorang. Keintiman kita berada dalam waktu itu bicara keintiman seseorang. Berarti tidak menuju, tapi sudah di dalam suasana hal yang seperti itu. Oh, bare. Bare juga ya. Filosofinya agak bare. Agak bare. Oke. Orang sih enggak tahu party Pio Hai. Enggak tahu kok sponsor, Mas. Tahu sponsor Pio Hai, alamat di Lakarang, silakan datang ya. Siapa yang mau menggantikan posisi Pio Hai? Boleh. Berarti masih ada space ini kok bisa ditukar? Bisa ditukar. sorry Bang Bro. Tapi budgetnya lebih gandang kan. Harus punya saham setengah di Pio Hai gitu. Oh gitu. Betul. Nah, berarti kok pandemi itu ada punya saham di walaupun subscriber kita masih di bawah 1.000, Bang. Hati-hati. Hebat ya. Nah, kok pas tayang podcast Eko ada di atas 1.000. Oh iya, atas 1.000 dan menuju 100.000. Amin. Ya Rabbal alamin. Makanya sebenarnya itu yang lucu. Orang kan kalau buat konten kan pertama masih down gitu. Kita tidak menunggu monetis. Menunggu monetis. Yang penting konten. Sudah ada iklan. Kawan. Nah, kok pandemi kok. Walaupun tidak berbayar gitu ya. Ini sabi lah. Ini ke sponsor salah satu anggota tim ya. Iya. Support lokal brand ya. Sambil makan lah kita, Bang. Sambil makan ya. Ini ada pandemi, keluarnya di masa-masa pandemi. Namanya pandemi ya. Pandemi. Fun berarti fun tuh bahagia. D itu bahasa dari bahasa Prancis. Yang artinya asal mula, penyebab. Kata bantu. Dari mana asal mula penyebab. Oke, sambil makan ya pandemi ya. Ini bisa ditemukan di Pio Hai pagi hari. Promo masuk saya. Ini pertanyaannya tadi jadi Bang, ini kok kalau ditanyakan Abang tuh sebagai apa sih di Sumatera Barat? Walaupun orang sudah tahu, tetapi apakah yang dipersepsikan masyarakat itu sudah sesuai dengan apa yang Bang harapkan? Atau belum? Atau saya sebenarnya mau jadi politisi, tapi kenapa orang bilang saya selebgram? Kan sebenarnya tidak ada ingin dikenal sebagai apa atau ingin persepsi orang tuh sebagai apa di Sumatera Barat. Sebenarnya tidak mengharap-harap di Sumatera Barat dong. Sebenarnya saya Indonesia lah ya. Enggak, bukan. Sebenarnya saya mengharap di mata klien aja. Yang penting klien menganggap dan Nio bekerja sama gitu kan. Nio bahaya itu. Itu yang paling penting gitu kan. Nggak India kami loh Bang. Oh enggak ya aduh India dong. Enggak, awak termasuk orang yang selalu ingin berkolaborasi dengan siapapun gitu. Sebelumnya Bang suka ayam atau daging? Kau ada daging? Suka apa aja. Suka. Jadi apa sih awak makan gitu. Jadi pandemi kok Bang, filosofi itu lah ketika kita memakan mie langsung fun. Kok ada efek ya itu. Oh langsung fun, langsung bahagia ya. Jadi obrolan doang makin semangat ya, tapi porsinya agak beda sedikit ya. Iya, agak banyak sedikit doang gitu. Biar nampak spesial sedikit. Oke. Jadi pertanyaan selanjutnya terkait tadi Bang. Jadi apakah Abang di Sumbar ini seorang selebgram? Tapi Abang bilang tadi saya bukan selebgram. Lah, tentu Abang siapa? Iya. Sebenarnya apa ya, untuk penamaan itu sebenarnya terserah orang. Santai Bang, awak niru Bang Sted. ASMR.
Sebenarnya untuk penamaan awak pengen dianggap apa sama orang gitu kan, itu terserah orang mau nganggap apa, mau selebgram, mau namanya kok influencer, konten kreator atau apapun terserah gitu kan. Tapi kalau saya pribadi nih ini ingin lebih dikenal sebagai konten kreator. Karena kalau konten kreator tuh kayak cerdas ya kan? dari nama, bukan cerdas sih gitu kan, walaupun emang iyo juga. Nah, dari nama sudah kedengaran kalau pembuat konten berarti ya menghasilkan sesuatu. Karya lebih ke karya. Ya lebih ke karya lah, lebih walaupun tidak lo karya namanya tuh. Di karya. Tapi kalau selebgram tuh kayak orang yang punya banyak follower di Instagram, kemudian dia dikenal banyak orang. Nah, karena platformnya Instagram jadilah selebgram gitu kan, nggak tahu apa kontennya gitu kan. Bisa jadi cuma modal tampang, modal dada misalnya. Bisa jadi kan? Oh, mengundang orang muda itu bang. Jawaan dong. Itu nenek untuk meneneknya penting gitu. Gitu. Jadi terserah orang yang mau nggak apa. Tapi kan mereka tetap berhasil menghibur masyarakat dengan selebgram mau menghibur. Ya kan mesti bang tuh dengan tampang menghibur sih ya. Dada kan. Dada. Jatuh. Dengan modal dada kan. Tapi nggak banyak sih kalau di Padang, nggak banyak yang kayak gitu. Ya selebgram sekarang mungkin kita bicara soal selebgram di Padang itu kalau kita lihat itu semakin menjamur, semakin bertambah selebgram baru gitu kan. Tapi ya gitu. Ya gimana ya? Nggak apa-apa, tapi kok banyak lo yang tersinggung lo kan, yang merasa dirinya selebgram, kok kan sebutkan fakta bang. Nah, kita gali malah ada dia. Enggak sih, maksudnya gini, dia dimakan. Dia makan bang, setiap dia ngecek. Iya, Nah jadi bang, terkait sambil mau makan kan, selebgram Sumbar kan, kan sekarang mulai marak tuh, apalagi terkait di tengah pandemi. Sekarang ini bang, campur tadi kan, selebgram sendiri bahkan dikatakan menaik omsetnya, bukan ya kan? Gimana sih abang rasakan akhir-akhir ini terkait selama pandemi ya hampir semua lini ekonomi kena. Ya. Tapi kalau abang sendiri gimana bang? Kalau saya pribadi ya memang semenjak pandemi karena pemilihan konten mungkin, jadi kan kontennya review kuliner, review makanan kan. Jadi semenjak pandemi kan banyak fenomena yang di PHK, yang diberhentikan kerja. Nah, kebanyakan orang yang diberhentikan kerja itu mungkin itu beralih bikin usaha sendiri, dan kebanyakan mereka bikin usaha makanan. Nah, saat mereka bikin usaha makanan, yang paling menarik itu adalah bikin usaha makanan, nggak perlu punya toko, nggak perlu punya outlet, bisa jual online, bisa via GoFood gitu kan. Nah, dari situlah mungkin karena jualannya online, ya salah satu cara promosi terbaik adalah endorsement. Promo ke selebgram atau konten kreator lah itu kan. Sangat efektif bagi abang ya. Buat orang tuh mungkin sangat efektif gitu. Jadi menambah pemasukan para endorser gitu kan, terutama orang-orang yang konten kreator yang ngambil ranah review kuliner gitu, dan termasuk saya sendiri pun merasakan impactnya saat mungkin pendapatan orang saat pandemi itu menurun, ya sang endorser itu naik gara-gara banyak yang endorse dan buka usaha makanan gitu. Tapi kalau untuk di Sumbar sendiri kan yang harus lihat sekarang bang, jadi kan Habis kan cukup penikmat kuliner, dan namanya manusia pasti makan lah. Iya. Kan? Lihat hampir semua platform kuliner yang ada di Sumatera Barat, itu stadonya ada foto abang, ada video abang, kok bisa sudah? Bagaimana apa sih? Ya hampir semua kuliner pasti menggunakan abang. Hampir semua kuliner. Bisa dikatakan seperti itu. Iya nggak sih? Harapannya memang hampir semua, tapi masih belum seberapa lah, belum setengah lah gitu kan, karena masih banyak yang punya restoran atau punya usaha-usaha di Padangnya yang belum di review gitu kan. Okay. Tapi yang kadang-kadang rata-rata udah gitu kan. Tapi rugi lah kalau nggak pakai abang. Iya rugi, makanya Piohai udah pernah gitu kan, apalagi udah pernah. Kok pandemi kayaknya agak iyo lo kok. Jangan diperjelas, gua punya anak doa lain. Iya. Jangan diperjelas. Gitu kan. Tapi ini karya anak bangsa kita support bang. Iya, karya apalagi produk lokal gitu kan, produk lokal harus disupport. Sebenarnya untuk endorse pun enggak cuma saya pribadi, enggak cuma awak pribadi gitu kan. Banyak kok kini yang mensupport usaha-usaha UMKM gitu kan, dengan
Malahan ada yang menggratiskan promo, ada yang memberikan paket spesial, paket khusus terutama di masa pandemi. Jadi ini peluang sih sebenarnya untuk orang-orang yang buka usaha kuliner. Kalau zaman sekarang kita perhatikan dibandingkan zaman dulu ya dengan adanya kita oke lah bicara konteksnya selebgram sekarang kan. Zaman dulu orang punya usaha itu media promosinya sangat susah gitu. Bahkan usaha-usaha yang kecil-kecil itu kayak nggak tahu mau promosi kemana. Kalau sekarang dengan adanya Instagram, dengan adanya para selebgram tadi, itu promosi akan lebih terbantu gitu. Orang lebih tahu terkait produk-produk apa yang masyarakat miliki pada ini. Gitu. Dan selebgram pun terbantu juga pemasukannya gitu kan, dan para pengusaha makanan pun juga lebih cepat untuk mempromosikan produknya dengan budget yang lebih murah gitu. Itu keuntungan adanya selebgram sekarang gitu kan. Terutama di Sumatera Barat, fenomena kita bicara selebgram itu lagi enggak cuma di Sumatera Barat sih, lagi di Indonesia lah khususnya itu sedang diperbincangkan selebgram tuh. Kadang kayak jadi meme, kayak jadi apa ya, anekdota sih pokoknya, jadi bahan-bahan lah untuk orang gitu kan. Karena ada selebgram yang minta endorse, ada selebgram yang endorse tuh baulah gitu kan, maksudnya tuh memang ada yang baulah gitu. Banyak kasus endorse. Contoh, kan rahasia selebgram. Ya misalnya udah bayar, habis itu udah kirim barang misalnya gitu kan, tapi nggak diposting. Ada tuh Bang? Ada. Mungkin saya juga pernah. Nah, mungkin juga ada yang nonton gitu kan. Ya banyak. Penyebabnya apa? Pasti kan ya banyak penyebab sih gitu kan. Bisa lama. jadi karena kesibukan bisa jadi, atau karena urangko terlalu nyinyia, atau urangko terlalu banyak syarat, atau urangko kliennya terlalu banyak tuntutan gitu kan. Tapi PT-nya Bang bisa. Hah? PT-nya Bang bisa. Dihabisan kok maksudnya Mbak aku. Dipakai walaupun ada pasti. Ya buat kami itu tuh kan lah jadi pekerjaan, Fes. Iya. Jadi untuk tidak posting. Bukan, maksudnya mengendorse itu lah jadi pekerjaan. Mungkin pandangan sebagian orang endorse ya Kara Joko gitu kan, dan itu tuh enggak Kara Joko gampang do, Fes, gitu kan, nge-review. Apalagi kalau misalkan awak harus namanya itu siapkan properti, harus meletakkan kamera dengan angle yang bagus gitu kan, atau usaha untuk membuat storytelling yang menarik gitu kan. Habis itu terutama mood sih, mood untuk membuat story. Kadang di saat itu ada mood buat story, kadang ada takarajuan gitu kan ya. Banyak faktor sih, tapi mudah-mudahan lah selebgram kok kini bermanfaat untuk kita semua. Mendoakan ya. Tapi tadi kan Bang menceritakan sambil sedih kan. Cuman Bang kok kesannya agak sombong gitu Bang. Kan mudah-mudahan. Tunggu loh, saya tidak tahu di mana letak sombong gitu. Iya kan, mudah-mudahan terkejar saya membuat semua itu yang banyak mana kok. Maksudnya aku. Tapi kan Bang tadi agak menyedih Bang menyampaikan itu. Ya mudah-mudahan terkejar saya membuatnya sebagainya. Berarti tandanya kan Bang banyak banget yang endorse kabarnya Bang. Nggak sih, kalau kini kok ada musimannya, kadang lagi rami-rami bana. Berarti pakai musiman dulu berarti. Iya, kalau yang gini kok sedang lah. Yeah. Kecian kosong ndak lo sampai hari Minggu, kalau full kok jadwal gitu kan. Kadang lagi rami bana tuh sehari itu nemu 2 kali, menyasa orang, dan akhirnya dapat jadwal antrian gitu-gitu. Ini panjang loh prosesnya kalau bicara soal peng-endorse-endorsean kok. Banyak lo pakarunya gitu. Hal yang paling rumit atau sedikit lah Bang ya, paling pernah mengesalkan lah klien perangainya gitu. Dan mungkin bagi masukan yang ingin mengendorse ke Bang Riko, jangan model itulah gitu. Ya, sebenarnya gini. Semuanya itu balik ke selebgramnya masing-masing gitu kan. Nah, kalau awak pribadi, awak lebih suka punya klien yang mereka tahu dengan produk yang mereka jual. Mereka tahu tujuan mereka berpromosi apa gitu kan. Nah, kebanyakan ini punya produk, pasnya awak ini endorse Dalip misalnya gitu kan. Nah, apa produknya Kak? Produknya Iko. Dikirimannya, Kak ini ada briefnya nggak? Ada materi promonya nggak gitu kan? Pandai-pandai Dalip lah. Nah, itu yang paling agak sedikit mengesalkan gitu kan. Maksudnya nggak bisa pandai-pandai, kecuali ini cuma mereview skala matinya gitu kan, cuma mereview. Ini kan enggak, kita mempromosikan. Jadi kita butuh informasi produk, butuh apa-apa aja yang perlu disampaikan. Kemudian biar promotor lebih menarik gitu. Betul Bang. Jadi kalau si yang punya usaha cuma
pandai-pandai saya lah gitu kan. Itu agak apa ya, because salah informasi, because informasi yang diinginkannya tuh tidak sampai ke follower gitu kan. Jadi sebagai yang punya usaha, sebagai apalagi usaha kuliner sekarang kan ya, itu yang paling penting, tahu dengan produk yang mereka jual dan mereka pengen promosi ke selebgram, pengen mengendorse, tahu tujuan endorse itu apa, apakah itu cuma sekedar branding atau tujuan itu benar-benar selling atau penjualan gitu. Tapi ya mungkin itu kelemahan dari beberapa UMKM yang harus disampaikan. Memang ya kita mau jual, misalnya jual mie pandemi gitu kan, ya mie ayam di Kota Padang banyak gitu kan, tapi poin apa yang ingin dijelaskan kepada klien itu yang banyak sekarang terjadi. Jadi balik awak bicara soal orang-orang yang setelah pandemi kok buka usaha gitu kan, tapi dia tidak tahu tujuan usahanya apa. Yang penting tujuannya usahanya galehnya terjual lah gitu kan. Tidak cukup seperti itu. Iya, karena orang sekarang punya pilihan yang banyak. Kalau misalkan awak tidak bisa menonjolkan kelebihan awak, ya orang nggak tertarik dengan produk awak gitu kan. Betul. Itu pertama bicara produk, yang kedua bicara konten di platform jualannya oleh online gitu kan, Instagram terutama. Nah dia promosi ke selebgram tapi Instagramnya nggak diupdate, Instagramnya nggak ada isinya, feednya nggak menarik, kemudian instastorynya nggak update, bio Instagramnya nggak jelas, orangnya order kemana ya gitu kan. Jadi sebagai seorang yang pengen mengendorse misalnya gitu kan, punya produk ya disiapkan dulu peluru untuk tempur gitu kan, produk ala lama, platform yang akan menjual tuh menarik tampilannya. Jadi saat si selebgram mempromosikan, nanti saat customer atau follower mengklik akun Instagram yang tag tadi gitu kan, tag tadi, galeh nampak denyo apa yang harus dilakukan selanjutnya, apakah nyo memutuskan untuk membeli atau nyo sekadar memfollow saya nanti balik, atau nyo cari saya gitu kan. Followernya baru 5 orang baru. Sebenarnya followers nggak ngaruh sih. Tampilan yang paling penting. Jadi followers nggak usah ngejar follower. Kalau jualan tuh, kalau misalkan mau endorse ya endorse aja, tapi perbaiki platformnya itu dulu, feed Instagramnya dirapikan. UMKM kan dia tidak tahu bagaimana sih mulai Instagram tuh, apa sih tampilannya bagaimana gitu kan. Tapi itulah tantangannya gini. Itu yang harus nyo lakukan. Jadi kalau misalkan cuma sekedar jualan-jualan aja, cari tahu lah informasi gitu kan, di upgrade ilmunya sekete gitu kan, searching di Google gimana sih mempersiapkan untuk jualan online. Tapi sayang nanti Aziz Hafiz lah Aziz lo kayaknya galak penonton Iyalah mengeluarkan biaya untuk endorse misalnya itu kan, udah memberikan produk gitu kan, barang banyak rugi gitu kan. Saat di endorse nyu nak menyiapkan amunisinya untuk menerima customer gitu. Itu yang disayangkan. Jadi sebelum endorse persiapkan benar dulu dan pelajari dulu platform yang pakai gitu kan, kira-kira menarik alun. Sudah tuh target endorser atau selebgram yang pengen endorse gitu kan, apakah benar-benar sesuai dengan produk kita, apakah follower si selebgram tersebut sesuai dengan segmentasinya dengan produk kita gitu. Harus banyak yang perlu dipikirkan gitu. Sebenarnya UMKM tuh itu tidak perlu berpikir sejauh itu. Nah betul. Ada lebih mudah. Apa tuh? Kontaan manajemen. Promo ya. Ya betul. Jadi sekarang kalau misalkan nggak mau mengeluarkan pikiran tenaga untuk memikirkan konten Instagram, banyak jasa-jasa orang di luar sana untuk memberikan jasa itu gitu kan. Salah satunya Ahad Manajemen gitu kan. Itu kan. Tapi harus menyediakan budget lo gitu kan. Ya nggak mau ribet kan, sebenarnya ada juga platform. Tapi kalau Ahad Manajemen Bang, itu kita kalau untuk konsultasi kita kasih gratis. Konsultasi gratis ya. Kita kemarin bagaimana sering ngelola gratis. Oh ya silahkan semuanya UMKM konsultasi ke Ahad Manajemen CP. Itu penting banget loh. Penting banget. Kita memang gerakan untuk memajukan UMKM. Nanti kami bantu untuk promosi semua Riko Dalip. Konsep tadi kita bisa bantu. Bisa dibantu ya. Iya banyak aja project. Tapi itu penting, konsultasi itu penting. Kenapa? Karena awak sebagai seorang pengendorse lah Tibonyo atau seorang yang coba mempromosikan produk orang gitu kan. Di situ keselnya orang kok nak paham maksudnya mengendorse ku apa, tujuannya mengendorse ku apa tuh nak paham doh, because terserah pandai-pandai lah. Itu tuh manga sih sebenarnya gitu kan. Nah kalau misalkan nggak ngerti, cari tahu gitu kan, cari tahu dulu, konsultasi dulu. Nah konsultasi itu penting banget menurut Pak. Harusnya Ahad Manajemen mengeluarkan budget untuk itu, tapi luar biasa manajemen memang gratisan gitu, gratis yo. Konsultasi itu. Tapi memang kita sudah menghitungnya, memang untuk mengelola media sosial itu kan tidak mudah. Tidak mudah ya. Kita harus
update tiap hari, membak konten kita pun harus menyesuaikan dengan kebutuhan hari ini apa. Apalagi orang yang mengaku dirinya gaptek gitu kan, awak pandai main Instagram do gitu. Hati Instagram kok baca caronya gitu kan. Nah, aduh manajemen datang lah, karena ada beberapa teman kan Fis, ada beberapa teman yang dulu udah dekat gitu kan, dan juga karajo, dan tiba-tiba nyo kini entah berhenti kerja atau apa gitu kan, nyo curhat, dan nyo pengen ngambil ilmu dari Dalip ya kan, via telepon. Kalau misalkan awak selagi ada waktu, awak bantu gitu kan, awak bantu, awak ceramahi gitu kan, tapi nah mungkin tuh sekali itu sedo dan sekali dari ceramah itu nggak mungkin langsung bisa nyopraktekan sadonya do. Jadi dia suan-suan perlu sebenarnya konsultasi itu tuh, anggaplah jadi mentor gitu kan, punya mentor surang untuk mengarahkan sosial media jualan itu penting. Itu sangat tuh penting sebenarnya. Kalau misalkan walah ngarati teknik-tekniknya, teknik jualan di Instagram tuh apa yang harus lakukan, itu jualan akan sangat amat enak gitu. Apalagi kalau produknya lah mendukung. Nah, boleh dong. Sebanta manggaleh kok cuma mode menjual kacang sih sebanta sih itu gitu kalau orang paham gitu. Tapi paham bagaimana teknis di dalamnya gitu. Iya. Itu jujur tuh memang sangat rumit. Iya. Makanya manajemen hadir untuk menjawab itu kan? Untuk mempermudah orang-orang yang tidak mau berpikir rumit gitu. Iya, Memang kami ada loh orang yang khusus membahas itu. Aduh ya. Beko lah bahasa bangsa dulu kan. Tapi ini informasi kok penting disampaikan ke UMKM tuh. Kalau masih ragu, kalau masih bingung, datanglah ke manajemen gitu. Karena ke awak pribadi pun banyak yang mengeluh, awak nak ngerti do Dalip, caroyo Dalip gitu kan, mbak awak kemajalehan via chat gitu kan, mbak lo kak kalau kadang gregetan gitu kan, kemari badalah mengecek jawab pas kadang waktu lompek mengecek kayak gitu kan, menawarkan bantuan ke orang, tapi setelah mau orang tuh mayuan awal lo payah lo mencari waktunya lagi gitu kan. Endorsement yang dibayar sih kadang enggak sama gue gitu. Iya, lebih kurang mode itulah gitu kan, ya kan ini skala prioritas. Yang diprioritaskan itu lah yang membayar. Kadang lah membayar pun kadang enggak apa gitu kali ya. Diungkit taruh. Harus. Memang iya sih kalau aja lihat kini kan di Padang selebgram itu kan wah nggak tahu deh kalau perhatikan selebgram lain itu ada juga dapat endorse gitu kan, tapi yang rame endorse sudah seberapa do. Cuma beberapa selebgram lah di Padang kok yang banyak endorse-nya dan dipercaya orang gitu kan gitu. Tapi terkadang followernya tuh nggak jelas, nggak tersegmented gitu. Kalau awak pribadi memang followernya tuh mayoritas di Padang, yang di luar Padang pun masih orang Minang dan itu orang-orang rantau gitu. Banyak gini selebgram Padang kok yang followernya banyak lah 100 ribuan, yang data 50 ribu, tapi nggak ada yang endorse do gitu kan. Nggak ngerti lo, aduh sayang mana gitu, follower lah banyak tapi kok nggak bisa menghasilkan dari situ gitu. Apa putak aku pitih sih atau putak aku terlalu pitih ini kayak bergabung lah jahat manajemen Biko bantu. Siap. Iya kan, nanti Minanglip bantu jahat manajemen. Iya, siap. Kalau Minanglip ini kayaknya Minanglip belum ada arahnya ke sini lah itu. Iya, itu makanya kan cuman luar biasa juga kan. Abang kan awalnya kan ngelola Minanglip. Iya. Banting setir, bisa dekat dengan banting setir ke akun pribadi dan Minanglip gimana gitu kan? Hah? Kok gimana? Yo, saya nggak tenang. Kalau dibandingkan peningkatannya jauh lebih punya Rico Dalip. Iya, sebenarnya gini. Kalau Minanglip tuh kan akun publik. Kalau Rico Saptahdi itu akun personal, akun pribadi. Engagement di akun pribadi itu lebih kuat dibandingkan akun publik. Walaupun akun publik followernya ratusan ribu, followernya cuma 30 ribuan gitu kan. Engagement akun pribadi itu kuat gitu ke follower dan segmentasi jelas gitu kan. Kalau Minanglip tuh terlalu general, terlalu umum gitu. Tapi potong dulu. Bukan karena itu. Kenapa? Karena fokus ke situ. Enggak. Instastory-nya banyak menyebang. Iya, kalau balik lagi ke situ kan. Minanglip tuh akun publik. Kalau misalkan dulu awak memang ngisi story Minanglip, awak sih ngisi story muka awak gitu kan. Tapi kalau kini kalau masih wak jadikan Minanglip tuh story-nya isinya muka awak sih, sementara Minanglip sekarang udah ada tim dan tidak cuma saya pribadi yang menghandle gitu kan. Jadi kalau masih muka Rico Saptahdi, muka Dalip juga yang muncul di Minanglip tuh, pikiran orang tentang Minanglip tuh masih awak gitu kan. Sementara awak pengen nge-branding Minanglip tuh akun publik yang kami ada tim di dalamnya, dan kalau mau ngeliat Rico Saptahdi di akun pribadinya gitu ya. Nah, ini memang iya dengan adanya kekuatan Minanglip, ada Rico Saptahdi di konten kreator gitu kan. Jadi
makin kuat lah gitu kan. Maksudnya Siap. kalau dulu kalau ke Minang Lip cuma bisa paid promote, kalau sekarang bisa endorse ke Minang Lip, talentnya Dalip gitu kan, dipaketkan dengan Minang Lip dari Jadi Kosaptah kalau gitu. ngambil misalnya kalau besar iklan di Minang Lip ada budgetnya, kalau di Riko ada budgetnya, tapi kalau gabung dua-duanya lebih murah. Lebih murah. Ada paketannya Ya, gitu. ada paketannya gitu. Mantap. Itu strategi ceripiti gini. Gitu. Siap. Nah, berbicara selebgram gitu kan. Pasti ada lah. Apalagi abang kan salah satu selebgram yang besar lah Nggak alun besar loh. di Sumbar. Nggak alun belum besar tapi ternama yuk. Nah. Iko dikece aja lah, dia orang sombong Iko. Nggak, tapi memang iyo, awak heran loh gitu kan, saya lihat selegan-selegan lain kan. Nggak ada endorse, nggak ternama ya kok. Ini cuma mempromosikan dadanya saya gitu. Nggak, seketiknya mempromosikan dada. Iya, aduh, Modal tampang. siapa? Nah. Dia Kalau promosi. punya bini wah, anak ketik di rumah. Untuk kawan, Pak. Untuk kawan. Untuk kawan. John udah itu dah. Habis main kita nanti. Gitu. Jadi Nah. mana tadi? Ya cukup besar lah abang di Sumbar dengan beberapa rekan-rekan bang yang lain gitu. Pasti adalah abang bertemu dengan selebgram yang bikin abang kesal. Nah? Ada nggak? Kan nggak ketemu ya. Bersama bukan selebgram kan? Nah, Mangal. Terus lebih orang ya. Maksudnya tingkah lakunya saya. Biar biar mereka bisa memberikan edukasi bang. Enggak. Ada yang biar kesal. Ada bang. Tadi gitu lagi. Cari aman sih. Tips lah. Bang. Kalau kece yang biar kesal nak ada dong. Tentu ya. Salah satu perilaku selebgram yang bikin bang kesal. Oh. Pernah sih WhatsApp. Nggak mantap bedo. Pernah sih WhatsApp di Instastory gitu kan. Ada makanan lagi tuh. Ada makanan lagi. Promosi loh. Ada sih beberapa, enggak beberapa ada yang ada mungkin dibilang beberapa ada gitu kan. Cuman ada satu hal yang membuat benar-benar kesel tuh yang apa ya? Kayak semacam ngajak-ngajak pansos gitu lah. Nyerang-nyerang di story gitu. Oh, ada tuh. Ada yang Cewek. Cowok. Oh, cowok. Kan macam-macam. Beko orang mal. Apa ya? Inyo tuh malih nyobain. Nah ada bang. Biar jadi pelajaran dong atau tips baru biar bikin bang kesal ya. Ayo. Tunggu susun kata-katanya dulu. Yang Mau pikir kata-katanya dulu. Boleh nak menjurus kayaknya gitu. Karena awak malas berdebat dan malas bermasalah dengan orang gitu. Luar biasa ya. Dan yang intinya yang awak kesalkan tuh itu menyininya dia di story, harapan akan awak balik gitu kan. Cuman kalau saya lihat yang kayak gini nggak pantas awak balas untuk ya bisa sih kalau misalkan engagementnya tinggi, ini terkenal, bisa sih awak ambil momen itu untuk menaik nama awak itu kan. Kalau sensasi itu kan gini menarik gitu kan. Dia sensasi naik nama awak, ibu orang naik view story gitu kan. Engagement Instagram tinggi gitu kan. Cuman itu bukan suatu karya lah gitu kan. Janganlah. Tapi itu menarik juga. Menarik juga. Awak dua loh. Jadi memang ada beberapa hal yang orang selebgram, artis pun banyak yang melakukan itu, bahkan ada yang dibayar gitu kan, untuk menaikkan nama, bikin sensasi. Nikah naik helikopter gitu kan. Ya kan? Nggak tahu namanya deh. Iya mungkin awak yang update itu. Lah lamun nak cari lambe turah. Terus yang bawa kesal tuh, yang paling mau bawa kesal tuh, alah inyo menyenyin awak di story gitu kan. Habis itu datanglah awak endorse gitu kan. Awak endorse bahasa Indonesia ya. Saya endorse. Agak payah bahasa Indonesia gitu kan. Gue endorse sudah. Terus gue apaan kan? Nah, awak endorse bertemu klien tuh kan awak briefing dulu. Setelah briefing beko awak diskusi dengan klien, beko awak pikirkan apa skripnya. Nah, skrip itu akhirnya muncul dari pemikiran awak dan itu tawarkan ke si klien, ini setuju. Dan akhirnya awak buat video tuh akhirnya bagus, tinggi view-nya itu kan. Tibalah aja yang apa tadi yang sok-sok menyerang awak tadi tuh. Beliau kok nyobuat lo ada di endorse lo di produknya sama kan. Oh, ini selebgram yang sama kok. Hah? Selebgram yang sama kok. Sama itu kategorinya apa? Ini endorse kan? Iya. Tapi bukan kuliner. Oh, oke.
Nah, dapet lo endorse kan. Dan ternyata ide wa pikiran tuh, wah itu udah berbeda dari utawa kalau bukan ide dari si klien gitu kan, itu ide utawa kalau kan. Dan yang endorse konsepnya, skripnya persis sama dengan skrip awak. Nggak kesel waktu, ingin di awak sebelumnya. Hah? Ada orang dalam bang nak yang enggak kan awak memposting itu. Nah, mirip bana sama itu. Mirip bana, persis bana. Jadi maksudnya itu bagilah stik baca. Nah itu do, nak masalah itu do, Fis. Maksudnya itu do, patangko nyanyiin di awak, menyerang awak. Kini kan karya awaknya contek panu habis gitu kan untuk program endorse gitu kan. Itu kesel wak gitu kan, kecuali inyo biasa-biasa sih atau enggak pernah bermasalah yo mungkin enggak kesel bana ado. Bang Galo ada tiru dengan baik gitu iya, kan. jadi baik, ya Bang Galo gitu kan, maksudnya ada kepuasan dalam hati. Kalau ikut nak kepuasan tibonya ledo agak kesel buat tibonya patang di sini dia wadah aja cakak gitu kan. Kini nak pinta pandai yang berpikir surang gitu anak punya konten kreator jual sama bang iya gitulah. Nah, jadi untuk Anda yang merasa ya atau netizen yang tahu silakan di bawah sebut namanya. Mana ada yang tahu. Karena waktu itu pernah share di story. Ada yang tahu gitu. Jangan disebut bang, enggak lama pak. Apa manajer? Dan dia bukan enggak salah. Bukan enggak level kita. Sekaliber Bang Riko lah gitu nak, Dalip lah nak. Walaupun follower dia tewa sebenarnya. Iya. Follower dia tewa, cuman ada udah follow beliau. Aduh, kami saling follow. Oh, saling follow. Tapi nyo tuh enggak salah. Pokoknya cukup kurang gitu kan. Itulah. Makan ada. Kita belum punya sponsor dari mineral. Kayak Deddy Kebuznya. Lebih mineral. Putih yang ngek itu lagi tempelan si Pio Hai. Sponsor juga. Yo, udah jakio. Oke lah, jadi kan minum. Iya, ada minum, Pak. Tunggu sponsor lah. Abang kan sudah lama garang melintang di per Instagraman Sumbar. Bisa dikatakan senior lah kan. Karena Abang bermulai dari Minanglip gitu kan. Nah, itu salah satunya. Maksudnya ini tuh konten kreator baru dan bukan apa-apa balik ke pacar tadi kan. Iya. Gua kan enggak tahu rahasia dong. Salah satu saya podcast Bang kita tahu. Iya. Salah satunya ini naik pertama dari Minanglip loh kita. Ya dan memang rata-rata selebgram Sumbar dari Minanglip bisa dikatakan seperti itu. Konten kreator Minang rata-rata dari Instagram Minanglip yang membantu. Kalau selebgram enggak sih, tapi kalau konten kreator Minang rata-rata iya, cuman ada juga yang enggak gitu kan. Nah, ini salah satunya gitu kan. Enggak pantas jo lawan Dendo itu. Itu masuk kasar itu. Harusnya itu nyo ketek lo lah gitu. Harusnya tuh sungkem nyo cium tangan jawab sebut gitu. Nah, itu harusnya gitu kan, jadi kayak nak pantui dia melawan Niko doko gitu kan. Habis bang untuk itu gitu. Nah, tapi cukup kalau suruh follower menyerang itu kan karena serang jadi follower ngeri. Wih, ada motif nah, ada pasti gitu kan, tapi cukup lah untuk maksudnya nama-nama disuruh itu kan ini Dalipku tersakiti gitu. Itulah lebih kurang. Gawat provokasi Bang Dalip lah. Dahsyat, luar biasa. Mujis deh. Iya. Biar turun. Kok mayo kayaknya kok waktu essay. Itulah cuma. Minta yang putih yang mana waktu essay ini keluar. OTW kata bro. Oke. Tapi kalau berbicara Instagram di Sumbar, misalnya kita tanya nih anak SMA kata apa itu, sebutkan 5 Instagram di Sumbar, pasti sebut nama Dalip Cie gitu kan. Iya, mungkin sih. Iya, mungkin. Kan banyak sekali proses yang Bang lalui dalam Instagram itu gitu kan. Iya. Tapi terakhir petang Bang ada kegiatan nak di pulau tuh. Iya. Semua konten-konten kreator. Itu kami Minanglip itu kan dalam rangka Minanglip itu dalam rangka anniversary Minanglip ceritanya. Jadi Minanglip kan 5 tahun. Ini anniversary 5 tahun Minanglip. Jadi itu kami undang lah konten kreator yang alah ternama di Sumbarko yang besarnya dari Minanglip gitu kan. Ada banyak sih yang datang tuh di Capian. Ada Ella, ada Imai dari Pekanbaru, ada JJ dari Pekanbaru, bahkan dari Pekanbaru datang kan, yang di luar ada Gacua. Nah, di Padang kok banyak sih gitu lah. Dikumpulkan sadonyo gitu kan. Terus kami ngumpul di Pulau Pagang, waktu itu disponsori sama Pulau Pagang kan. Terus kami buat konten di situ, dan memang iya kalau naik banget kalau konten kreator lah berkolaborasi
yang kadang-kadang tuh nah aduh ledo reviewnya tuh dan respon orang pun luar biasa. Padahal konten yang kami bikin di pulau tuh konten receh, konten galak-galak yang tidak ada faedah, tidak ada manfaat, tapi sederhana ya gitu kan. Tapi ngeri respon orang-orang gitu. Jadi itu sih terakhir Minanglip mengumpulkan konten kreator gitu kan. Mudah-mudahan nanti bersama Ahad manajemen bisa kita bikin karena Minanglip tolonglah Fis. Minanglip natalo awak natalo memikir itu surang dari itu bisa jadi salah satu program sama kumpulan konten kreator Minang kok kan. Nah, Ahad manajemen IO-nya. Siap. Teh nama Minanglip tapi jadi kita orang udah sih tuh. Iya. Nah, orang tuh nio mah. Orang-orang tuh lah ngajak pe lah ngumpul tapi kadang awak ngumpul tuh mungkin ngumpul amba sih walaupun orang tuh nak ada pe lah ngumpul sih total itu kan, tapi kalau bisa pas ngumpul tuh ada sesuatunya, ada yang dihasilkan gitu kan. Dan kalau bisa ngumpul tuh tidak cuma ngumpul di ruangan di kantor Minanglip sih kayak ke pulau Petangkan, datang ke pulau sama buat konten situ, buat bermalam bareng-bareng gitu kan. Dan tak ada yang memberatkan gitu kayak harus membuat kalau ada sponsor oke lah kita bikin story gitu kan, dan tak harus lo buat video, pokoknya yang memberatkan ada gitu kan. Maunya kayak gitu, ada orang tuh enjoy di situ, kita ngumpul, kita konten bareng gitu kan, bisa tuh manajemen membantu nanti. Dan sebenarnya kan Hafiz lah di studio gitu kan. Salah satunya kenapa ngajak Bang Riko atau Dalip kemari kan ya sambil memberitahu kita ada ruangan besar di luar Bang buat berdiskusi. Rencana kan di luar tuh kita kasih sekarang kan mungkin belum layak lah ya. Kita kasih karpet, kasih beanbag. Jadi kawan-kawan kita keturunnya kemari ya pakailah sepuasnya, wifi kita kasih, semua kita kasih buat berkreasi lah. Kalau sering-sering ngumpul kan kita banyak ide-ide yang kayak Moniko podcast kan sambil bertukaran ide kayak buat. Tapi sebenarnya untuk ngumpul konten kreator tuh memang harus ada sesuatu. Maksudnya itu memang harus direncanakan. Kalau sekadar ngumpul-ngumpul aja kadang orang tuh nggak bisa gitu kan, orang tuh sibuk atau misalkan ada project lain gitu kan, atau kayak emang ngasih nggak jaleh gitu jadi kalau misalkan ada jaleh bilo wakatunya manga sewa di situ gitu kan, jelas akan lebih bagus gitu daripada kok ngumpul sekali kan nggak tahu nih manga ada galak-galak atau samose gitu. Sorry. Galak-galak atau samose gitu kan. Biko untuk nextnya Nio Ledo bagusnya itu memang tersusun dengan baik jadwalnya gitu kan. Program cocok. Gitu. Bisa tuh nambah orang tuh nyo. Dan orang-orang tuh itu awak secara pribadi ngece yo, memang harus kolaborasi itu harus loh gini gitu. Kalau nak kolaborasi awak nggak bisa lah, nggak sanggup. Main surang sih akan ada titik jenuh gitu. Kalau lah jenuh beko nak tahu nih manga ledo, nah dengan berkolaborasi kadang bertukar pikiran di situ karena bidang sama konten kreator gitu kan. Ngobrol-ngobrol bertukar pikiran, ada ide-ide baru entah nanti untuk membuat video kolaborasi bareng atau nanti dari ngobrol-ngobrol di situ, sharing-sharing di situ dapat ide baru untuk diri sendiri atau konten surang gitu kan. Jadi harus sih menurut kayak beberapa kawan-kawan konten kreator ada yang lah stuck, dan dari dulu pun Minanglip kan punya banyak konten kreator banyak yang lah hilang ya karena nyolah stuck lah jenuh lah stuck tahunnya manga ledo gitu kan. Ada yang masih bertahan sampai kini, yang masih bertahan itulah yang ada inovasi taruh. Kalau misalnya kayak gitu taruh sih lama-lama hilang tenggelam walaupun follower lah banyak. Aduh tuh orang yang lah konten kreator yang lah follower lah banyak habis itu hilang gitu kan, karena tahu nih manga ledo. Aduh pak, setiap manusia tuh pasti ada titik jenuhnya, apalagi kalau nyo surang gitu kan. Kalau bersama-sama pasti ada sesuatu yang baru yang bisa dilakukan gitu. Tapi untuk di Sumbar sendiri ya, setelah Bang perjalanan waktu belakangan Tango kan, bagaimana sih kondisi selebgram Sumbar hari ini gitu? Apakah untuk kolaborasi seperti apa gitu? Kolaborasi, saya lihat selebgram kini jarang. Itulah, apa sih penyebabnya kan pesan juga karena Bang sebagai dikecil leader, enggak lu leader ya nak? Ya karena Bang punya platform terbesar yang dibilang Minanglip dan tentu Bang punya power sendiri lah. Awak tuh senior di dunia per-Instagraman Padang, awak cukup senior. Apa gitu. Pesan-pesan Bang bagi junior-junior Abang gitu kan? Dan apa sih kendalanya yang memang harus gini lah, harapan Bang di dunia media sosialan di Sumbar ini yang harus diperbaiki dan tentunya nanti dapat memberikan efek positif dalam pembangunan baik itu UMKM, baik itu pariwisata, bahkan internal dari pelaku Instagram itu sendiri gitu. Asik. Harapan lah ya. Aku pengen sih ayo orang-orang tuh ngertinya dengan perkembangan gini gitu, dengan keadaan gini gitu. Maksudnya
nggak cuma sekedar konten-konten gitu sih do gitu ah. Maksudnya perlu update, perlu tahu perkembangan apa sih konten yang orang suka kini, apa sih ya hal yang baru kini. Nah, terkadang yang baru, yang fenomena yang baru tuh muncullah orang baru. Yang lama nak bisa mengikuti yang baru do gitu. Maksudnya yang lama tuh masih nyaman dengan kontennya yang gitu-gitu sih gitu kan, dengan kontennya yang lama gitu kan. Nggak takau, nggak sesuai dengan fenomena yang baru kok udah muncul lah orang baru gitu kan. Nah kan di situ muncul orang baru, orang lama. Harusnya bukan pergantian tapi penambahan. Penambahan harusnya dan orang kok harus saling berkolaborasi tadi, harus saling kolaborasi, acok sobo dan kalau bisa dibilang, ayo kalau kayak satu bidang yang sama di luar sana tuh ada asosiasinya gitu kan, ada sampai ngumpuannya. Nah kalau di Padang kan ada orang kok masih main surang-surang gitu kan, dan mungkin masalahnya itu penggeraknya nggak ada gitu. Kalau misalkan inyo yang selebgram tuh surang yang menggerakkan, kayaknya biko dikeciannya so Apollo gitu kan. Nah takui mungkin, jadi ya mungkin pihak lain lah, pihak luar itulah yang bisa menggerakkan. Manajemen misalnya kayak gitu tuh. Ya harus, apa sih kiat-kiat yang harus kami lakukan? Harusnya manajemen yang sebagai apa ya? Penengah lah, middleman-nya lah. Iya, jadi manajemen yang mengatur itu tuh gitu kan, kumpulan list data para penggiat Instagram di Padangku, kumpulan gitu kan. Bisa dihubungi itu ya? Bisa lah. Pasti bisa lah, dan yang tidak bisa tuh nggak usah dibawa. Maksudnya ada juga orang-orang yang merasa hebat curang gitu kan. Dan rasa orang-orang yang merasa hebat curang tuh pertama ini pemain baru dan sedang naiknya daun misalnya kita ini akan Den kok keren mah belum menemukan titik jenuh iya, tapi tunggulah agak lama setelah barunya terasa tuh Biko perlu untuk harus ngobrol juga orang, harus cari tahu selanjutnya nyomanga lah gitu kan. Tapi kalau yang alah lamo-lamo itu kan akan merasakan titik itu tuh kok benar-benar kok mah. Karena yang baru-baru tuh masih star syndrome lah istilahnya kan, masih dia sedang keren kini, ini sedang nyaman dengan dirinya surang gitu kan. Tapi akan ada masanya nanti gitu. Karena itulah terjadi setahun 2 tahun yang lalu udah terjadi yang ngehits zaman itu, ala zaman kini lah hilang sih nyonya ada sih lah. Padahal follower lah banyak itu. Bang sendiri orang yang paling konsisten yang pas lihat di situ gitu. Alhamdulillah konsisten, karena bagaimana sih Bang melewati masa-masa itu gitu? Awak tuh selain pembuat konten, awak tuh penikmat konten ya loh. Jadi dengan adanya fenomena-fenomena baru kayak gini lah TikTok bicarakan. Konten TikTok tuh dulu cuma konten joget-joget gitu kan. Nah sekarang TikTok udah cuma sekedar joget-joget, banyak konten-konten variasi konten baru yang dikeluarkan dari TikTok. Kayak misalkan video rekomendasi, video unboxing, video kalau unboxing di YouTube kan nih benar-benar unboxing yang videonya disiapkan seperti mungkin dan di studio. Kalau di TikTok unboxingnya sederhana, dalam waktu 15 detik bisa jadi konten gitu kan. Dan strategi clickbait di TikTok, nah itu perlu dipelajari gitu. Dan karena awak penikmat konten, jadi awak mengikuti itu. Jadi konten-konten awak tuh bervariasi dari dulu. Kalau dulu konten review nggak kayak gitu Banado. Sudah tuh pernah lo mencoba konten review ala food vlogger yang benar-benar food vlogger gitu kan. Nah kemarin kini wak lah mulai lo mau buat konten review yang ala TikTok, karena itu yang diterima orang kini gitu. Kalau konten yang seperti itu yang nyaman untuk penonton gini. Nah nak tahu nanti ke depan gimana lo konsep konten lo yang ditunggu yang disukai orang lain gitu kan. Seiring berjalannya waktu, perubahan zaman, ada yang baru dan harus ngikutin itu gitu. Inovasi itu sesuai kebutuhan hari ini. Kalau lihat ada beberapa selebgram atau konten kreator yang nggak pandai mengikuti perkembangan kini gitu. Nggak bisa fleksibel dan harus stagnan dengan gaya konten yang itu gitu kan. Akhirnya followernya mungkin bisa jadi turun, followernya bisa jadi stagnan, dan ini nak tahu nih mangalai ada membuat konten yang sama, orang lah bosan ini cari gitu kan. Nah ikut sih tadi kontennya gitu kan, walaupun followernya lah banyak itu kan, cuman eksistensinya lah kurang gitu. Dan ujung-ujungnya kan nyoba kerja lah ceritanya di situ kan, endorsement kurang gitu kan, pendapatan kurang. Lagi-lagi kita bicara pendapatan ya itu memang harus kan, itu bukan tujuan, memang itu efek, tetapi bahwa itu ya termasuk Dalip, bagaimana Dalip bisa bertahan sampai hari ini, ya dukungan endorsement juga ada gitu kan. Tapi awak awak lah menjadikan ini pekerjaan sekarang. Benar-benar lah menjadikan pekerjaan, tapi ya belum seprofesional pekerjaan yang bidang profesional lah gitu kan, masih fleksibel gitu. Tapi awak berusaha untuk profesional, karena
di situ kok bisnis ceritanya gitu kan. Awak bekerja sama dengan klien yang punya bisnis lo, bisnis to bisnis yang saling menguntungkan. Awak bekerja aja bekerja lo gitu. Jadi enggak salah kok konten kreator sekarang dijadikan pekerjaan karena kalau saya lihat di perusahaan pun ada membuka lowongan konten kreator gitu kan. Atau konten kreator yang independen pun bisa hidup bahkan mohon maaf kok gaji konten kreator kok jangan salah lah gitu kan. Kalau kita bicara konten kreator nasional gitu kan, itulah kayu orang. Betul. Nah di Siko konten kreator lumayan lah gitu kan, jadilah gajinya gitu kan bisa jadi dua digitan kayak gitu ya gaji luar biasa. Kita sampai 2 digit sebulan. Alhamdulillah lah ya. Kalau digit lah. Menuju 2 digit, 3 digit. 2 digit lah baru. 2 digit kok apa? 2 digit maksudnya puluhan iya juta. Lain. Alhamdulillah luar biasa motivasi buat kawan-kawan.